Well, dos kandos, kados, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan mengulas informasi yang menarik tentang Pi Network, ya, perkembangan project Pi Network ya. Memang nilainya saat ini sedang turun ya, anjlok ya karena banyaknya orang-orang atau pionir itu yang melakukan aksi jual di centralized exchange, terutama di OKX, karena banyaknya koin yang sedang bermigrasi. Nah, karena rata-rata memang ya kita ketahui pionir ini rata-rata kan dari orang awam banyaknya ya, itu orang awam yang atau mungkin banyak dari ekonomi rendah, memang rata-rata seperti itu, dan membutuhkan dana gitu ya, butuh duit gitu lah intinya, menikmati yang nyicipi. Tapi kadang-kadang yang nyicipinya banyak gitu ya, dia dapat banyak, tapi nanti menyesalnya nanti menyesalnya di tahun-tahun kemudian. Oke sahabatku, ini informasi tentang wawasan tentang Pi ya. Testnet Pi Network telah mengaktifkan server RPC-nya ya, memungkinkan simulasi dan penyebaran kontrak pintar untuk pertama kalinya, menandai langkah signifikan menuju jaringan layer 1 yang fungsional. Kemudian Pi Network sedang bersiap untuk meluncurkan jembatan lintas rantai blockchain-nya ya, dengan rencana untuk mengintegrasikan kontrak pintar dan memungkinkan proyek Web 2 dan Web 3 untuk mengakses Pi Wallet. Yang dimaksud Pi Wallet itu yang non kustodial itu ya, yang ada di Pi browser itu ya. Jadi nanti proyek-proyek lainnya itu akan masuk ke Pi Wallet ya, di dalam jaringan ekosistem Pi di situ ya. Rencana migrasi strategis Pi Network menekankan identitas terverifikasi, dompetnya benar-benar aman, dan aplikasi nyata untuk memastikan open mainnet yang stabil dan pertumbuhan ekosistem jangka panjang. Nah, di sini ya, sahabat, saya sempat megang itu ada 4 akun ya, sahabat ya. Jadi yang terutama akun saya sendiri, kemudian ada dulu pembantu saya yang sekarang sudah pindah pulang kampung sana ya. Jadi ada yang punyanya almarhum ibu saya, ada punyanya bulik saya. Jadi ketiga akun ini sahabatku sebenarnya sudah dapat banyak juga, cuman yang satu almarhum ibu saya meninggal dunia, jadi untuk migrasi kedua nggak bisa, karena itu harus ada muncul liveness wajah lagi gitu ya, liveness wajah lagi. Nah sedangkan beliau sudah berada di beda alam gitu kan. Kemudian satu lagi bulik saya juga sama, sudah pergi ke beda alam. Jadi tinggal satu sebenarnya akun saya yang besar ya, satu lagi itu atas nama ya pembantu saya dulu ya, tapi sudah 2 tahun ini beliau sudah pulang kampung di Gerobokan sana gitu. Makanya saya harus mencari beliau lagi. Alamatnya saya itu agak lupa gitu kan, sudah lama sekali ya, tapi harus saya cari ke sana lagi gitu kan. Nomor kontaknya juga kehilangan, karena harus liveness wajah itu ya, diisi ulang kayak maaf diluk itu kan. Itu sebenarnya banyak, tapi yang punya saya utama juga sudah gitu ya, sudah ini. Nah makanya di sini cerdasnya core team ya, tim inti yang mungkin antisipasi jual beli akun dulu, atau memang memastikan bahwasanya Pi ini benar-benar untuk utilitas nyata dan satu orang hanya satu gitu ya, adil gitu. Jadi nggak bot-bot tidak bisa bermain gitu. Cerdasnya Nicholas Gokalis ini. si Nakotomo Satoso ini, Santoso Nakotomo ini. Oke sahabatku ya, tetap semangat ya, makanya saya juga ini harus mencari dulu pembantu saya yang sudah 2 tahun yang lalu pulang kampung ini, harus cari Gerobokan ini ya. Nah kemudian kita lagi di sini informasi rencana migrasi strategis Pi Network menekankan lanjut sini ya, integrasi ISO 20022. Nah ini penting sekali nih. Dan Swift Pi Network bertujuan untuk memungkinkan transaksi lintas batas instan dan berbiaya rendah ya, instan berbiaya rendah ya, cepat juga, kemudian berpotensi mendorong adopsi global. Ini akan
terintegrasi dengan fiat gitu sahabatku ya, akan masuk sebagai uang gitu. Makanya semangat ya. Makanya yang hari ini yang sudah pada migrasi kedua terus aksi jual gede-gedean nanti pasti akan menyesal, sudah tak jamin suatu saat nanti menyesal ya, karena kan saya pernah cerita ya, saya pernah mengalami punya Bitcoin gimana menyesalnya, dan saya harus mempelajari ini sampai bertahun-tahun karena saya tahu ini lanjutannya Bitcoin, ini saya tahu gitu. Makanya apapun yang orang katakan kepada saya bertahan ya, dari cemoohan dari apa semua sudah terlewati semua. Apa ini real bos ya, real mata uang kripto real sudah sah ya, berada di centralized exchange juga ada, nanti ada DEX decentralized exchange, dan semuanya akan berpusat pada ekosistem Pi di situ ya, di Pi browser itu gitu teman-teman. Itu nggak mudah, itu harus know your customer, harus KYC, harus yang berbisnis dengan Pi juga harus memenuhi syarat ya, harus recheck dari pihak eksternal, itu termasuk kontrak pintar Pi, berarti ini sudah lolos dari audit pihak eksternal gitu, bukan internal Pi saja gitu, biar dunia mengakui gitu sahabatku ya. Tetap semangat ya. Nah di sini Launchpad Testnet Pi Network ditayangkan menggunakan proyek terpedagasi untuk membangun aplikasi dan game, mendukung utilitas ekosistem dan mengurangi pasokan yang berbeda. Nah kalau kita lihat dari chat perdagangan Pi USDT di Centralized Exchange, ini ada aksi jual yang besar-besaran. Ini mungkin Bitcoiner sudah dikunci 3 tahun ya, mungkin dapat banyak dia dari rujukan ya, bonus referral rujukan itu, penambangan rujukan itu banyak, kemudian langsung dijual berapa puluh ribu gitu kan, jual gitu ya, mungkin dapat Alphard mungkin gitu ya. Tapi ya nanti menyesal pasti, itu ada rasa penyesalan tuh nanti pasti saat nilai Pi-nya ini ya, nggak usah muluk-muluk ya, Pi $100 aja sudah banyak nyesel. Waduh nek ngerti ngono, waduh kalau tahu gitu munyahok gitu mah aing mah teu ngejual oi gitu. Cek orang Sundanya. Aing mah oi. Tetap semangat, well just gandos. Yes you. Jadi harus butuh kesabaran ya teman-teman. Dari kemarin setelah hari Pi Day itu ya 2026, teman-teman sudah melakukan klaim, kemudian teman-teman sudah melakukan verifikasi email ya, dan referensi wajah, mungkin ada yang dapat referensi wajah, ada yang 2FA ya, yang belum melaksanakan itu nanti dapat. Tapi kan dulu sudah melaksanakan verifikasi 2FA ya untuk dompetnya dan referensi wajah, itu mungkin nggak dapat lagi. Nah dan kemarin kok lama ya bang nggak masuk ini, ngapa sih Kortim, kan itu batas waktunya 14 hari bos gitu. Dari sudah mulai dimigrasikan itu batasnya 14 hari ya, batas 14 hari nanti koinnya baru masuk migrasi di dompet. Nah seperti punya saya kemarin kan belum ya kemarin. Nah ini di sini kemarin di sini kan ada 200 berapa, di sini cuma 500 599, di sini 3.500 berapa ya, tapi berarti sudah masuk sini nih ya, yang artinya sudah lewat pas 14 hari masuk ke sini. Ini jelas pasti sudah masuk ke dompet kita, tergantung penguncian kita gitu ya sahabat, tergantung penguncian kita. Di sini kan ada daftar periksa mainnet. Nah ini kita klik saja sahabatku ya. Nah berlanjut seperti terus. Nah di bawah sini kan ada ini, nah saldo Anda dapat ditransfer dimigrasikan ke dompet Anda di blockchain mainnet. Setelah transfer ke mainnet akan ada masa tunggu 14 hari. Nah setelah transfer ke mainnet itu ada masa tunggu 14 hari ya. Bagian yang tidak terkunci akan bebas digunakan segera setelah periode tertunda 14 hari. Sedangkan bagian yang terkunci hanya dapat ditransfer setelah berakhirnya durasi penguncian yang Anda pilih. Nah let's go, kita akan cek di dompet kita yang nanti dompet itu sangat berperan penting. Makanya frasa sandi harus benar-benar diamankan, dihafalkan, disimpan dalam buku diare. Sudah dari 5 tahun yang lalu saya selalu mengatakan amankan frasa sandimu. Nah ini ya sahabatku, jadi kan masuk itu dia masuk ada yang dibuka kuncinya, ada yang kunci, ini berarti kan
Dulu 50% ini saya kunci 3 tahun gitu kan, kita kan bisa cek. Nah, yang terbuka itu kita klik saja ini. Nah, ini yang terbuka misalkan ya. Nah, ini nanti kita akan migrasikan gitu ini. Nah, migrasi, klik di migrasi sini ya, klik. Nah, migrasi. Nah, kan ada di sini kan ya, yang dikunci ini sampai 17 April 2026. Nah, berarti ini sudah mau kebuka juga ini punya saya ya. 17 April 2026 sebentar lagi. Karena saya kunci 50% 3 tahun. Nah, ini sudah 2026. 2023 ya, 24, 25, 26. Berarti 3 tahun. Nah, 17 April 2026. Sebentar lagi ini juga mau kebuka gitu ya. Nah ini sudah kebuka. Ini kita tinggal klik saja gini misalnya sahabatku ya, tinggal klik saja. Nah, kan ini sudah 17 April 2026. Enggak lama ini, sebentar lagi nih. Dan di sini ada lagi yang saya kunci separuh di sini karena konfigurasi penguncian saya 50% 3 tahun. Berarti kalau sekarang 2026 berarti nanti 2029 pasti gitu ya. Nah, di sini ada satu terkunci 17 April 2026 terkunci sampai 22 April 2029. Memang sengaja saya kunci 50% selama 3 tahun untuk penambangan kecepatan. Karena kedepannya ini rebutan nambang itu ya, sulit sekali ya. Makanya kita harus memiliki kecepatan dari mana ya, penguncian ini, konfigurasi penguncian baik di mainnet maupun di penambangan yang di seluler kita itu gitu ya teman-teman. Nah, yang ini yang udah kebuka ini tinggal nunggu sebentar lagi 17 April ya gitu. Ini udah tanggal 3 April, tinggal 14 hari lagi ini sudah bisa diklik migrasikan gitu sahabat ya. Oke sahabatku ya, ini ada postingan dari Picor Team ya, pemberitahuan penting untuk menyelesaikan migrasi pertama atau kedua ya. Para pionir harus mengatur autentikasi 2 faktor 2FA di Pi Wallet melalui langkah ketiga dari daftar periksa mainnet. Nah, langkah ini diperlukan untuk lebih memperkuat keamanan akun dan dompet sebelum Pi asli ditransfer ya. Sebuah transaksi blockchain yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah. Untuk menyelesaikan autentikasi 2 faktor, para pionir mungkin perlu menambahkan alamat email terpercaya jika alamat tersebut belum diatur sebelumnya. Nah, ini kan banyak yang bingung ya para pionir ya sahabatku ya. Ada yang bilang, aduh bang kok saya nggak ada pemberitahuan. Nah, itu nanti dicek ya di daftar periksa mainnet yang nomor 3-nya ya. Kalau sudah kecentang, sudah hijau berarti sudah aman. Kalau yang belum berarti harus diselesaikan ya sahabatku ya. Nah, di sini di pojok sini ya, kita klik di mainnet. Nah, di mainnetnya nanti teman-teman di sini ya, ada daftar periksa mainnet ini kan. Nah, yang nomor 3 ini ya, konfirmasi dompet Pi. Biasanya kalau masih ada yang belum hijau gini berarti harus selesaikan lagi ya. Nah, gitu sahabat ya. Kalau sudah hijau ini berarti sudah aman ya, sudah bisa nanti di sini di migrasi ke mainnet gitu ya sahabat ya. Kemudian dari postingan Bapak Satoshi Nakamoto ya, S Nakamoto yang dari 2008 muncul lagi sekarang ini menjelaskan di sini tentang setelah infrastruktur pembayaran dan integrasi Pi Network selesai, saat itulah orang-orang akan berkata, seandainya kami membelinya dengan harga seperti ini. Nah, mungkin gini ya, kalau tahu dulu beli gitu ya, setelah tahu harganya kayak gini. Kalau dulu nyerok yang banyak, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Penyesalan lah ya, ngerti yo aku sih rata dol, ngerti yo aku sih ngorong sing okeh gitu ya. Nah, kemudian tim Intipi juga memposting tentang rpc.testnet.mindpi.com. Nah, di sini ya. Oke, tetap sama sahabatku, Pi adalah masa depan keuangan digital ya, yang terdesentralisasi dengan Web 3.0, kemudian terhubung ke teknologi AI ya, artificial intelligence, sudah menggunakan nanti ada robotik itu kerjasama dengan OpenMind. Wah, ini semua sudah bukan hanya tentang keuangan ya, bukan hanya tentang keuangan digital saja, tapi ekosistemnya akan meluas ya, karena ada smart contract ini nanti bukan hanya di keuangan saja, tapi akan merambah ke perusahaan-perusahaan juga bisa menggunakan smart contract Pi gitu ya. Tetap semangat, jaga baik-baik frasa sandi Anda, koin Anda ya, yang sabar saja. Kalau misalnya sudah kebelet banget yang aplikasi kedua kepepet buat beli beras atau buat bayar utang
ya itu hak, silakan hak sahabat-sahabat sendiri itu koin-koinmu ya. Itu kalau saran saya sih ditahan aja dulu, sabar gitu ya, nunggu ibaratnya ya nggak nyampe setahun, anggap aja ya tabungan lah gitu ya, deposito lah gitu. Nah, tetap semangat ya, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cerdas Indonesiaku, bye bye.